Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua, sehingga kita bisa dapat bersama-sama lagi belajar bersama. Kalau orang Jawa bilang sinau bareng atau ngangsu kaweruh. Itu kalau bahasa Jawanya. Kita lanjutkan kajian kita. Topik kali ini adalah begini. Berapa ya jarak ini salib? Berapa jarak salib? Ya. Ini kajian kita kali ini, berapa jarak salib? Nih ya, berapa jarak salib? Oke. Kita akan menukil ayat-ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kalian juga bisa mengkontrolnya ya. Kita sama-sama mengkontrol. Matius 27:38. Matius 27:38. Oke, aku bacakan dulu. Bersama dengan dia maksudnya Kanjeng Nabi Isa, atau teman-teman Kristen mengatakan Yesus ya. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Dua orang penyamun disalibkan bersama, ini ya, dua orang penyamun ya. Terus sebentar, Matius 27:44. Matius 27 ayatnya 44. Aku bacakan. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penyamun-penyamun mencela Yesus, ini maksudnya ya, mencela Yesus. Nih, Matius 27:38, dua orang penyamun. Matius 27:44, penyamun itu mencela Yesus. Jadi kalau kita gambarkan, kan nanti aku gambarkan. Kita selesaikan ini dulu ya. Berikutnya yaitu Markus. Ini selesai di sini. Nah, jaraknya ini ya. Sekarang Markus 15:27 ya. Jadi kamu salah lihat lagi, nggak bisa kutip. Markus 15:27. Apa katanya? Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Berarti Yesus di tengah. Dua orang penyamun.
dua orang penyamun. Ya. Ini di Markus. Ya. Harusnya Lukas, tapi enggak, aku langsung ke Yohanes supaya aku lebih gampang menjelaskannya. Ya. Nanti Lukas belakangan. Yohanes 19 18. Begini katanya. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Ya, dua orang lain di sini disalibkan juga. Dua orang lain. Dia nggak bilang penyamun. Jadi Yesus di tengah. Nah. Oke. Dari sini ya bisa kita gambarkan seperti ini. Di mana ya? Nanti aja gambarnya. Oke. Sekarang Lukas. Lukas. Nih. Lukas 23 33. Apa katanya? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, itu bahasa anunya Golgota ya. Golgota itu tengkorak, bukit tengkorak biasanya begitu disebut. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Sama, dua orang penjahat. Ya, jadi ada yang pakai, tapi jumlahnya tetap dua orang. Ada yang bilang, Matius bilang penyamun, dua orang penyamun, Markus dua orang penyamun, Yohanes dua orang lain, Lukas dua orang penjahat. Dari sini ya, aku bisa gambarkan di mana ya supaya asik ini. Ininya kamu jelas ya, judul kita berapa jarak salib ya. Ini aku hapus. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar-gambarnya itu begini, dari narasi ini kita peroleh begini, salibnya itu begini. Ya. Begini. Ini Yesus. Ini Yesus, ya. Aduh, jelek banget tulisannya. Ini Yesus. Ini penyamun atau penjahat atau dua orang lain. Ini penyamun. Ya. Jadi gini posisinya, disalibnya begini. Sekarang ini sudah aku hapus ya, karena ini untuk menggambarkan posisi ini. Tapi di gambar-gambar di internet itu banyak kok posisinya seperti ini ya. Gambar seperti ini kita dapatkan dari data ini gitu loh. Jadi kita ngomong harus by data ya. Oke, posisinya seperti ini. Dua orang penyamun. Yang ini aku hapus. Oke. Sekarang kita ke Lukas ya. Lukas, aku akan bacakan supaya lengkap ya. Lukas 23 39
sampai 4:3. Nih. Supaya lengkap jadi aku baca semua itu ya. Jadi gini, cerita Lukas gini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Oke, dari sini dulu, aku ulangi lagi. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia. Berapa? Seorang, ya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Gitu loh. Tetapi yang seorang menegur dia. Berapa? Seorang. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Dari sini kita gambarkan bahwa kalau berdasarkan Lukas, bahwa ini seorang menghujat Yesus, ya, yang seorang ini membela Yesus, ini menghujat, ini membela, ya. Ya nggak tahu lah, yang menghujat kanan atau kiri nggak jelas, tapi salah satunya ya. Yang satu menghujat, yang satunya membela. Kalau kita dihukum berdasarkan kesalahan kita, kalau Yesus itu tidak salah, dia dihukum. Dulu, ya. Beda kan? Yang satu menghujat, yang satu membela. Itu Lukas. Perhatikan kata Matius, penyamun-penyamun itu. Ini plural. Dan ini 2 orang. Ya. Mencela Yesus. Jadi kalau berdasarkan laporannya Matius, ini mencela semua, ini mencela. Ini mencela semua. Karena apa? Dia menggunakan kata plural, bukan penyamun, tapi penyamun-penyamun. Dan di sini sama-sama 2 orang, berarti dua-dua mencela. Anda pilih mana? Mana yang benar? Yang benar Matius atau Lukas? Karena ini nggak bisa dirukunkan. Anda mau ngomong seperti apalah, nggak bisa dirukunkan. Yang satu mau ngomong ya, 2 orang penyamun ya, Matius itu ya, penyamun mencela Yesus. Berarti 2 penyamun ini mencela. Karena ini plural, bukan penyamun tok. Ini plural. Tapi kalau Lukas, yang satu mencela, yang satu membela. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, Anda pilih pelaporan Matius atau Lukas. Nih. Mana yang benar ini? Ya, nggak bisa dirukunkan ini. Kalau Matius benar, Lukas salah. Kalau Lukas benar, Matius salah. Ini Matius atau Lukas. Nih pilihannya. Ya, itu pertama. Tapi ini bukan inti dari permasalahan. Ini hanya bonus saja lah yang harus kalian pikirkan. Sekarang ini permasalahannya sesuai dengan judul jarak salib. Itu begini. Ya, aku baca lagi ya. Aku ulangi dari depan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Lalu ia berkata, maksudnya yang membela ini berkata kepada Yesus setelah dia membela Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Yesus, ingatlah engkau akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Dari Injil Lukas 39:43. Lihat kalimatnya. Ya. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Padahal kan mereka hari ini masih disalib. Gimana tuh? Gimana menjelaskannya? Hari ini masih disalib. Narasinya kacau. Ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini loh ya, konteks tempus delictinya hari ini, bukan esok, bukan besok, bukan lusa, hari ini. Katanya di Taman Firdaus ya. Padahal faktanya hari ini masih disalib. Problem lagi. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah problem-problem ringan. Ya. Problem-problem ringan. Ini ya, hari ini ya, katanya di Firdaus padahal mereka masih disalib. Bagaimana bisa mengatakan hari ini? Tapi ini problem-problem ringan ini. Ya problem tapi ringan lah, tidak terlalu berat. Meskipun untuk menyelesaikannya ini sulit. Gimana menjelaskannya? Yang problem berat itu begini loh. Ya, aku hapus semua ya. Ya, aku hapus. Gini, perhatikan. Problem beratnya itu begini. Orang disalib itu sengsara loh. Di tengah terik matahari digebuki, dihajar, dibantai begitu rupa, ya. Terus dinaikkan di atas tiang salib, ya. Itu untuk bernapas saja susah loh. Untuk bernapas saja itu susah. Lah kok ini kok bisa ngobrol bertiga? Gimana itu? Ya. Yang pertama, ya. Bisa ngobrol. Atau kalau ngobrol kurang tepat, curhat lah. Mereka bertiga bisa curhat loh. Padahal untuk bernapas saja sulit kondisi disiksa seperti ini. Ini bisa omong-omongan, bisa curhat. Itu gimana? Kan harus ada laporan medisnya itu gimana? Kita menukik ke inti yang paling inti diskusi kita hari ini. Berapa jarak salib? Berapa jarak? Kok bisa dengar? Kok bisa ngobrol? Jadi jarak ya. Ini kalau aku bikin gini, gini ya. Ini begini. Ini begini, ini begini. Jarak dari sini ini berapa? Jarak salib dari sini ini berapa? Ada nggak laporan sejarahnya? Kok bisa kok kedengeran gitu loh? Yang herannya lagi, taruhlah Yesus di tengah ya. Dia jaraknya sama. Bisa mendengarkan omongnya ini, bisa mendengarkan omongnya ini. Sedangkan yang ini kan berjarak 2 kali lipat. Kenapa ketika ini mencela, ya, ini bisa mendengar dan dia membela? Atau berdasarkan Matius sama-sama mencela. Kok yang ini dengan yang ini bisa saling mendengar? Berapa jarak ini? Kok bisa saling mendengar? Disalib berapa jarak mereka? Kok bisa mendengar gitu loh? Iya kan? Ya disinilah konteks sejarah kita perlukan. Terus bagaimana? Pelaporan mereka bagaimana? Pelaporan mereka itu gimana? Ya, antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, benarkah mereka ada di sini ketika peristiwa itu terjadi? Ataukah mereka hanya menerima laporan dari orang-orang sekitar atau ngarang saja? Karena Bible juga dahulunya disebut karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes, atau gimana? Kan aneh. Ini bisa omong-omong, jarak salib ini berapa? Apa ini berdekatan? Kalau berdekatan berapa meter?
sehingga mereka bisa curhat. Ya, makanya dari ini semua kita menimbulkan kecurigaan. Benarkah para penulis-penulis Injil itu menjadi saksi mata di sini? Gitu. Ya, sekarang kita butuh mendapatkan jawaban atau mencari jawaban seperti itu. Cuman kita tidak punya data historis. Gimana kita mau hitung? Sehingga dimungkinkan berapa jarak salib di antara mereka bertiga. Oke, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.